semuanya, selamat datang di channelnya Mutiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung buat moms yang baru bergabung di channel ini. Nah, perkenalkan, nama saya Mutiara. Saya ibu dengan 2 orang anak dan insya Allah akan menuju 3 orang anak. Nah, untuk video kali ini karena saatnya sekarang udah payday ya moms. Ini kan waktu yang sangat membahagiakan sekali sih buat moms-moms di luar sana, karena pada saat tanggal 25 sampai tanggal 1 atau awal bulan itu biasanya kan kita nerima gaji nih, atau kita nerima nafkah dari pas suami. Nah, biasanya kita berseri-seri terus tuh kalau baru awal-awal gajian ya. Nah, mudah-mudahan dengan membuat budgeting ini kita dari awal bulan sampai dengan akhir bulan bisa selalu tersenyum ya mams. Oke, kita lanjut aja langsung ke budgeting untuk bulan September ya mams. Yuk. Oke mams, kita langsung ke budgetingnya ya. Di sini saya sudah buat, saya sudah tulis sebelum video ini. Untuk budget bulan September di sini untuk income atau gaji di sini saya masukkan sebesar 5.200.000 ya mams. Nah, ini berbeda juga dengan pendapatan saya di budgeting untuk yang bulan Agustus. Kenapa terjadi perbedaan tersebut? Karena di bulan September nanti insya Allah saya ada satu dan lain hal yang saya belum bisa jelaskan saat ini, sehingga salah satu dana dari hasil gaji penghasilan saya antara dan pas suami itu tidak bisa kami gunakan dulu. Nah, kita simpan dana tersebut memang untuk dana yang akan kita gunakan nanti di bulan September. Jadi untuk bulan September ini saya menggunakan total gaji yaitu sebesar Rp5.200.000 ya mams. Dari pengeluaran bulanan di sini saya kelompokkan ya mams. Untuk pengeluaran bulanan itu terdiri dari belanja bulanan, kemudian biaya pengasuh, karena kan saya memang masih bekerja jadi masih ada pengasuh. Kemudian untuk kosan ayah, ada dana arisan, kemudian ada pulsa, wifi, transportasi, susu kakak, susu dede, diapers kakak, diapers dede. Nah, untuk kategori ini di sini juga saya sudah buat untuk belanja bulanan itu budgetnya sebesar Rp300.000 ya mams. Kemudian untuk biaya pengasuh itu masih tetap sebesar Rp700.000. Dan untuk kosan ayah, yang karena kan kalau kalian sudah ngikutin saya dan sudah subscribe saya, itu pasti tahu kalau saya dan suami kan menjalani hubungan long distance marriage. Jadi makanya di sini ada biaya untuk kosan. Nah, untuk biaya kosan ini sebesar Rp300.000. Kemudian untuk kategori berikutnya ialah kategori arisan, di mana untuk arisan ini dananya saya sisihkan Rp200.000. Nah, ini untuk biaya pulsa itu sebesar Rp155.000 untuk 2 orang. Itu untuk pas suami itu 100.000 dan untuk saya itu 5.000. Nah, 50.000 maaf. Nah, untuk 5.000-nya itu kan biasanya ada biayanya ya. Jadi ini saya bulatkan di Rp155.000. Nah, kemudian untuk biaya wifi itu sebesar Rp120.000. Transportasi di sini untuk transportasi saya ya mams, karena kan saya bekerja itu tidak membawa kendaraan dan saya juga memang tidak mengendarai kendaraan. Dan saat ini karena saya sedang mengandung juga, jadi saya itu diantar jemput oleh adik saya. Nah, untuk sebagai pengganti uang capeknya adik saya itu, jadi saya memberikan biaya transportasi yaitu sebesar Rp200.000 setiap bulannya. Nah, kemudian di sini karena saya mempunyai 2 orang balita, yang satu berusia 3 tahun dan yang satu lagi berusia 1 tahun, itu untuk kakaknya saya budgetkan untuk biaya susunya itu sebesar Rp250.000. Kemudian untuk susu adiknya itu sebesar Rp250.000 juga. Diapers kakak, makanya di sini untuk budget diapers kakak itu sebesar Rp450.000. Lumayan cukup besar kan ya mams. Tapi di sini saya akan terus mencoba supaya sedikit demi sedikit saya ajarkan anak pertama saya supaya dia bisa belajar untuk lepas pampers. Diapers dedeknya malah lebih murah karena kan dia masih kecil ya, jadi ukurannya juga masih yang kecil. Itu Rp150.000 aja cukup biasanya untuk 1 bulan. Nah, jadi total dari semua pengeluaran bulanan ini
sudah saya totalkan, yaitu sebesar 3.075.000. Nah, dari hasil ini 5.200.000, penghasilan saya kan 5.200.000 ya Mams, dikurangi dengan pengeluaran bulanan saya sebesar 3.075.000. Jadi untuk sisanya yaitu sebesar 2.125.000 ya Mams, sama seperti yang saya ini. Nah, dari 2.125.000 ini saya bagi lagi, saya budgetkan lagi untuk per minggunya. Dimana untuk 2.125.000 itu dibagi, karena untuk bulan September itu ada 4 minggu, saya bagi 4. Jadi setiap bulannya itu di 531.250, tapi saya bulatkan aja jadi di 531.000. Nah, untuk biaya mingguannya, untuk pengeluaran mingguannya ya Mams, di sini kan saya budgetkan 531.250 atau 531.000. Nah, untuk groceries di sini ini lebih ke belanja mingguan yang nanti saya akan buat food prep seperti kayak gitu untuk saya makan saya selama 1 minggu, itu sebesar Rp100.000. Untuk biaya parkir saya, karena kadang saya juga kan kalau adik saya jemput itu pasti ada biaya parkirnya, karena memang kebetulan kantor saya itu di Ruko-ruko gitu Mams, jadi mau dia mau jemput pegawai atau apapun pasti dia kena parkir. Nah, untuk biaya parkir saya budgetkan 20.000 setiap minggunya. Kemudian untuk biaya bensin, itu biaya bensin saya ya Mams itu 40.000, karena ini berbeda ya sama biaya transportasi. Kalau transportasi ini lebih ke biaya saya membayar jasa kepada adik saya. Nah, kalau untuk biaya bensin ini saya tetap keluarkan setiap minggunya. Ya, kalau saya hitung-hitung sih, daripada saya menggunakan transportasi online itu lebih murah jatuhnya saya memberikan ke adik saya dan biaya bensin dibandingkan saya menggunakan transportasi online. Dan di sini untuk bensin ayah sebesar 50.000. Kemudian untuk eating out di sini juga saya sisihkan 50.000. Jadi kalau misalnya nanti saya pengen makan di luar nih, atau misalnya lagi nggak keburu masak, atau memang saya lagi bosen, nah sekali-kali kita nggak apa-apa ya kita makan di luar, tapi jatahnya setiap minggu itu hanya di 50.000 aja. Seperti itu. Nah, di sini untuk dana sinking fund-nya yaitu sebesar Rp271.000. Jadi totalnya 531.000. Nah, untuk totalnya ini semua 3.075.000 ditambah dengan 2.125.000, berarti totalnya sudah pas ya Mams di 5.200.000. Oke, nah sudah beres. Sekarang kita langsung ke part yang paling saya suka, yaitu di sini untuk metode ke-save envelope ini nanti saya akan langsung sisihkan si dananya tersebut ke amplop-amplop yang sudah saya siapkan. Oke, di sini kita singkirkan dulu untuk kalkulatornya. Di sini juga untuk buku budgetingnya. Nah, di sini saya sudah siapkan untuk dananya ya Mams. Dananya itu di sini saya sudah tukarkan untuk uang-uangnya. Ini sesuai dengan pecahan yang saya butuhkan. Ini saya tukar ke bank. Ini ada pecahan 100, 50, 20, 10.000, 5.000 dan 1.000 ya. Nah, ini dana yang saya siapkan di sini, ini saya hanya gunakan di minggu pertama ya Mams. Jadi total dana cash yang saya punya saat ini yaitu sebesar 3.075.000. Nah, seperti yang dana ini untuk pengeluaran bulanan ditambah untuk minggu pertama. Minggu pertama itu sebesar 531.000. Jadi total dana yang ada di sini ini itu sebesar Rp3.606.000 ya Mam. Oke, sekarang kita langsung pisah-pisahkan dananya. Oke, sekarang kita langsung hal yang pertama, di sini saya menggunakan dompet. Dompet ini apa ya mereknya, sebenarnya kayaknya nggak ada mereknya atau Forever Young, cuman ini membeli di Shopee. Saya nanti akan tulis juga di description box. Ini berbeda dengan dompet yang lainnya, harganya murah banget, itu kurang dari Rp50.000. Pengeluaran mingguan kita langsung aja ya. Di sini untuk minggu lalu itu sebenarnya ada sisa
Ini untuk kategorinya bisa Mams lihat ya, di sini untuk kategorinya groceries. Ini ada sisa dananya sebesar 10, 20, 30, 40, 50, 57 ribu. Ini ada sisa dana 57.000 dari belanja mingguan dari minggu lalu. Ini akan saya simpan kembali di groceries. Oke, kita langsung untuk dana groceries mingguannya itu sebesar 100.000. Saya ambil 100.000. Oke, dananya 100.000 di sini. 100.000-nya saya masukkan ke kategori groceries ya. Jadi untuk groceries untuk minggu pertama setelah saya gajian, saya punya 50, 100, 10, 20, 30, 40, 50, 57. Jadi saya punya 157.000 untuk biaya belanja mingguan saya nanti di minggu pertama ya Mams. Saya masukkan. Oke, kemudian untuk kategori berikutnya itu biaya parkir. Biaya parkir itu saya budgetkan 20.000 ya. Jadi saya budgetkan di sini untuk biaya parkir 20.000. 20.000 rupiah. 20.000 saya langsung masukkan ke kategori parkir. Kemudian untuk kategori berikutnya yaitu bensin. Untuk bensin saya itu sebesar 40.000. Saya pilih juga 40.000. Oke, 40.000 rupiah. Saya masukkan ke kategori bensin. Oke, kemudian untuk bensin ayah itu sebesar 50.000. Bensin ayah itu 50.000 ya. Jadi saya masukkan 50.000. Oke, kemudian untuk kata berikutnya eating out atau makan di luar itu saya masukin kategorinya di sini harian. Memang kebetulan karena dari sananya udah ada. Jadi saya tulis untuk eating out itu di kategorinya di harian. Itu untuk eating out itu 50.000. Saya ambil pecahan 50.000 juga. 50.000. Kemudian untuk berarti sisa dananya sudah beres. Untuk yang dana mingguan ini sudah terisi semua ya. Di sini untuk harian, untuk groceries, untuk bensin, dan untuk parkir, dan untuk ayah juga. Oke, ini sudah beres. Saya simpan. Simpan langsung ke kategori berikutnya, yaitu kategori berikutnya itu untuk kategori dana sinking fund ya Mams. Nah, untuk sinking fund ini saya menggunakan binder ya Mams ya. Nah, untuk binder ini saya pakai yang binder bergambar bunga-bunga ini. Untuk langsung ke dana sinking fund ya. Untuk dana sinking fund itu tadi kan untuk kategorinya itu sekitar dana yang ini 271.000 ya Mams. Kita langsung untuk 271.000 itu untuk kategorinya saya akan sisihkan, dimana untuk kategori ini untuk kategori medical itu 40.000 saya ini kan. Oh iya, sebelumnya saya juga dikasih di dalamnya setiap kategori itu di sini ada cash flow. Di sini tertera tanggal, keterangan, debit, kredit, nanti saldo. Jadi setelah nanti saya masukkan dananya, nanti saya tulis di sini. Jadi itu bisa ke-track dananya. Jadi nggak mungkin kalau misalnya kita lupa nih dananya berapa, kita bisa tinggal contek dari sini. Ya, untuk dana medical di sini saya akan simpan 40.000. 40.000. Oke, saya simpan 20, 30, 40.000, 20, 30, 40.000 ya. Saya masukkan ke untuk kategori medical 40.000.
Sebenarnya saya juga kan ada asuransi sih ya Mams. Alhamdulillah banget saya dapat nerima asuransi dari kantor dan dari kantor suami juga. Nah, tapi kan kita juga tetap harus ada jaga-jaga ya. Siapa tahu nanti ada yang tidak di cover atau misalnya nanti saya berhenti bekerja. Jadi untuk Syncfund ini untuk kategori medikal tetap saya lebih agak besarkan sedikit sih dananya, sisihkan setiap minggunya. Seperti itu. Untuk medikal 40.000 berarti saya tulis ya. Di sini sekarang di tanggal 27 bulan 8 kategorinya di sini medikal. Untuk kreditnya berarti 40.000. Berarti saldonya di sini 40.000. Saya tulis lagi. Oke. Seperti ini. Nanti setelah itu saya masukkan di belakangnya. Oke. Untuk kategori Syncfund berikutnya yaitu untuk Arsya, dimana untuk Arsya untuk bulan September ini saya sisihkan sebesar 25.000. Ini saya sisihkan 25.000 ya. 10, 20, 25.000. Dan sebelumnya di Syncfund Arsya itu ada dana 50.000. Ini jadi total dana Syncfund untuk Arsya ada 50, 60, 70, 75.000. 50.000 ini sebenarnya kemarin 2 minggu yang lalu lebih tepatnya ada saudara kami datang ke sini, kemudian dia memberikan uang untuk Arsya dan Syafika sebesar masing-masing 50.000. Jadi saya masukkan ke dana Syncfund ini. Dimana nanti dana Syncfund ini sebenarnya lebih ke nanti ke kayak tabungan sih, saya rencananya ini saya buat akan ke tabungan. Jadi nanti ketika misalnya dia butuh apa, nanti saya bisa ambil dari tabungan Syncfund ini. Oke, sekarang di tanggal 27 ya. Bulan 8. Di sini untuk Arsya saya tambahkan 25.000. Jadi totalnya ada 75.000. Oke. 50, 60, 70, 75.000. Untuk kategori Arsya saya masukkan ke dalam binder ini. Kemudian saya juga tulis di belakangnya ya, Mams. Jangan sampai lupa. Untuk Syafika atau Vika juga sama di sini. Saya tambahkan 25.000 ya. 25.000. Jadi total untuk dana Syafika sudah terkumpul 50, 70, 75.000. Sini saya tulis lagi. Syafika 25.000, jadi totalnya 75.000. Kategori lainnya nanti saya akan tulis setelah video ya Mams, biar lebih cepat lagi. Ini saya kasih contoh ya. Oke, untuk hari raya di sini untuk hari raya saya sisihkan 40.000 rupiah. 40.000. Oke, 40.000. Untuk cash flow-nya nanti saya tulis setelah video ya Mams, biar videonya gak terlalu panjang. Saya langsung masukkan 40.000 karena sebelumnya masih 0 saldonya, jadi sisa dananya memang berarti hanya terkumpul baru 40.000 ya. Kemudian untuk kategorinya di sini untuk gift. Nah, untuk kategori gift ini saya kategorikan untuk seperti nanti memberi orang tua atau misalnya ada teman yang menikah atau ada teman yang melahirkan, itu saya ambil dari sini. Kategori gift untuk Syncfund-nya saya di sini hanya sisihkan 21.000 aja ya. 20 10, 15, 20, 21. Untuk kategori gift saya simpan 21.000. Oke. Kemudian untuk family time, nah ini juga penting karena untuk kategori family time ini kalau kita kan kadang mungkin butuh ya refreshing untuk keluarga seperti makan di luar, nah seperti mau main ke kayak time zone atau apa anak-anak, nah itu bisa menggunakan untuk dana ini ya Mams. Nah ini untuk dana family time saya sisihkan 30.000.
ini karena baru pertama kali ya Mam saya menggunakan metode ini, jadi saldonya masih pada kosong. Nggak apa-apa, tapi kan kita mulai dari nol. Mudah-mudahan ini nanti bisa terkumpul banyak juga ya Mams. Oke, untuk family time 30.000. Kemudian di sini untuk personal, di sini juga personal lebih ke kebutuhan saya dan suami yang mendesak itu. Jadi saya sisihkan di sini. Nah, untuk kategori personal di sini saya sisihkan sebesar berapa ya? Tadi saya lupa. Untuk personal kayaknya saya cukup 30.000 aja. 30.000 untuk personal. Untuk quotes untuk minggu ini saya nggak akan isi dulu karena kayaknya juga memang belum dalam jangka waktu dekat tidak akan juga membeli dulu. Untuk kalau saya ini untuk maintenance saya kasih 10.000. Untuk maintenance ini lebih ke maintenance kayak kalau motor suami rusak, kalau ya lebih ke kayak servis-servis gitu sih. Ini saya sisihkan 10.000 ya Mams. Untuk dana kar di sini juga karena kan saya memang sudah punya 2 anak dan insya Allah akan menuju 3 anak, dan saya memang belum memiliki mobil, tapi insya Allah saya dan suami bertekad ingin membeli mobil, tapi kami tidak ingin membeli mobil tersebut secara kredit. Insya Allah di sini juga kita ada dana untuk khususnya di sini kita sisihkan untuk kar. Tapi untuk minggu ini atau untuk minggu sekarang di bulan pertama ini saya nggak akan isi dulu untuk yang kategori kar. Oke, ini untuk kategori sinking fund sudah beres, sudah diisi semua. Insya Allah mudah-mudahan nanti segera terisi penuh ya. Mudah-mudahan bisa dipakai dengan yang bermanfaat. Oke, kita langsung ke binder yang berikutnya. Ini saya menggunakan 2 binder. Ini untuk sinking fund dan ini untuk kategori bills atau tagihan-tagihannya. Jadi di sini untuk metode cash envelope ini memang saya menggunakan 2 binder dan 1 dompet yang tadi yang udah disekat-sekat seperti itu. Oke, kita simpan dulu untuk dana sinking fund dan sekarang kita pindah ke binder untuk dana tagihan-tagihannya. Ini saya pilih warna pink. Kenapa? Karena lucu banget ya. Sebenarnya saya juga gak terlalu suka banget juga warna pink. Cuman kalau ngelihat barang-barang yang warnanya seperti pink pastel atau biru pastel itu suka lucu-lucu banget ya. Jadi suka pengen aja gitu beli kalau misalnya yang warna-warna ini. Tapi sebenarnya saya tuh pecinta warna coklat. Cuman kalau ngelihat barang-barang yang kadang pink sama biru pastel, pokoknya yang bernuansa pastel itu suka lucu gitu. Jadi kadang ya barang-barang ya udah saya beli aja. Jadi barang-barang saya itu nggak semuanya yang berwarna coklat. Jadi saya juga kadang bervariasi kayak gitu. Nah, saya pilih yang untuk dana bills ini saya pilih yang warna pink karena saya lihat itu warna pinknya lucu banget ya. Terus ini juga bindernya juga lumayan murah juga, hanya 30 ribuan. Nah, untuk bills atau untuk tagihan ini sama sih kayak tadi ya. Jadi saya tunjukin dulu sebelumnya. Di sini sebenarnya ada bentuk slot kartu. Di sini untuk bisa untuk nyimpan bonbon atau tagihan. Nah, di sini juga sama ada tempat untuk ininya, sama kayak yang tadi dompet. Nah, kalau untuk yang tadi bening itu kan nggak ada tuh yang kayak gini-gininya. Sebenarnya kalian kalau misalnya mau pakai 1 binder aja juga cukup, nggak apa-apa sih. Cuma saya memang pengen lebih memisahkan lagi. Jadi memang yang kalau mau tagihan nih saya harus ngambilnya binder yang mana. Jadi ketika saya mau ngambil tabungan, saya harus ngambil binder yang mana. Jadi saya memang tipe orangnya itu harus yang nih udah saya slot-slotin. Ini untuk tabungan, ini untuk misalnya dana darurat, ini untuk tagihan. Karena kalau nggak kayak gitu saya itu termasuk orangnya yang jadinya boros sih Mams. Ada Mams yang kayak gitu nggak sih? Kalau aku kalau misalnya digabungin nih dilihat di rekening ada saldonya masih banyak, itu gatel banget. Makanya sekarang jadi udah deh setiap gajian saya coba untuk selalu ya udah ambil tarik tunai terus saya tuker uangnya seperti itu. Tapi itu juga lumayan sih kalau misalnya dengan
waktu itu saya pernah juga pakai yang metode seperti itu. Saya cobain 2 bulanan dan itu it works, percaya deh Mams. Itu kita dengan mengambil uang tunai, walaupun sekarang sebenarnya kan udah era digitalisasi ya Mams, tapi dengan era digitalisasi ini kita bisa memix and match-nya ya. Seperti kalau misalnya seperti orangnya seperti saya itu yang tidak bisa melihat dana ada di tabungan itu banyak, nah itu bisa pakai metode ini. Nah, nanti setelah dananya terkumpul itu misalnya sekian berapa juta, itu kita bisa investasikan sehingga supaya dananya tidak terpakai. Oke, langsung aja ya, kita langsung ke dana tagihannya. Kita langsung masuk ke pos-posnya. Untuk emergensi, di sini saya masukkannya ke tagihan ya Mams, tidak ke sinking fund. Kenapa? Karena untuk dana emergensi itu wajib, sistemnya wajib. Jadi setiap minggu itu saya wajib untuk memasukkan dana ke kategori emergensi ini. Jadi saya masukkan ini ke bill tagihan, bukan ke bill yang tadi amplop yang ini ya. Binder yang ini. Karena kalau yang di sini kan ini bisa diambil, bisa kita masukkan. Untuk sinking fund itu kan bisa kita masukkan, nanti kita bisa ambil lagi kapan-kapan. Nah, sebelumnya saya udah jelaskan untuk dana sinking fund, ada videonya. Nanti saya cantumkan juga di atas. Nah, ini jadi untuk tagihan emergensi. Di sini saya untuk emergensi 50.000. Saya masukkan 50.000 untuk dana emergensi. Ini juga setiap kategori saya sama ya, pakai yang cash flow kayak gini. Cuma untuk cash flow-nya saya nggak akan tulis juga, nanti aja di akhir saya akan tulis setelah video ini. Ini 50.000 ya Mams untuk dana emergensi. Percaya deh, dengan metode cash envelope ini kita lebih tertata, lebih rapi juga. Jadi kita kalau mau ngambil uang, ya udah deh ngambilnya uang dari sini. Kalau misalnya kita kurang nih ternyata, ya udah berarti kita harus lebih menghemat. Ini benar-benar it works banget sih kalau buat saya. Oke, kita langsung lagi ke belanja bulanan. Belanja bulanan kan budgetnya 300.000 ya Mams. Ini saya ambil 100, 200, 300 ya. Oke, untuk dana belanja bulanan 150, 200, 250, 300. Jadi totalnya 300.000. Saya masukkan untuk kategori belanja bulanan 300.000 rupiah ya Mams. Kemudian untuk pengasuh itu 700.000 rupiah. Terus 200, 300, 400, 500, 600, 700. Saya hitung lagi. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700.000 rupiah ke dana pengasuh. Nah, untuk dana pengasuh ini nanti saya biasanya gajian sama suami itu sekitar tanggal 25-an. Nanti saya kasihkan itu nggak langsung di tanggal 25, biasanya saya kasih di akhir bulan sekitar tanggal 29 atau tanggal 30 setiap bulannya. Oke, 700.000 untuk biaya pengasuh. Kemudian untuk biaya kosan ayah 300.000. 100, 200, 250, 300.000. Kalau ini pasti nggak akan bersisa setiap bulannya Mams, karena memang tagihannya memang sebesar 300.000. Oke, kategori berikutnya arisan itu di 200.000. 100, 150, 200.000. Sebenarnya orang tua saya sih, mama saya lebih tepatnya, dia masih bekerja, jadi saya tidak punya kewajiban untuk memberikan ke mama saya kalau misalnya memang suami saya tidak mengizinkan. Nah, tapi dengan arisan ini mungkin jadi saya bisa kayak ngasih lah ya. Nah, kalau untuk ke suami, orang tua suami itu tergantung dari suaminya biasanya kayak gitu. Ini arisan 200.000 saya sudah masuk. Untuk transport 200.000 ya, 200.000 rupiah. Untuk transport 100, 150, 200.000. Jadi bindernya agak beda ya, yang ini ziplocknya agak bening, yang ini
warna hitam, karena memang dicari di Shopee itu yang ukuran A6 itu lagi agak susah sih Mams, jadi mau beli banyak-banyak juga susah. Ini jadi saya beli ya udah deh yang ada aja, dan ternyata harganya lebih murah Mams dibandingin sama yang bening ini, jadi kan lumayan lah ya. Oke, transport 200.000 sudah saya masukkan. Untuk pulsa dan wifi itu saya langsung tambahkan aja ya Mams. Tadi untuk pulsa dan wifi itu dalam satu kategori, yaitu pulsa tadi 155.000, ditambah untuk wifi itu 120.000. Jadi totalnya 275.000 ya. Oke. Ups, maaf. Untuk kategori pulsa dan wifi itu 275.000. Oke. 100, 150, 200. Malah kurang ya. Diulang ya. 100, 200, 250, 260, 270, 275. Saya masukkan untuk kategori pulsa dan wifi. Nah, di sini juga ada kategori untuk Arsya dan Syafika. Ini sebenarnya semua tagihan dari Arsya dan Syafika nanti saya totalkan, jadi saya masukkan ke dalam satu amplop. Di sini untuk kakak Arsya itu untuk susunya 250, ditambah dengan diapersnya 450. Jadi total tagihannya 700 ya untuk kakak Arsya. Dan untuk Syafika 250 ditambah 150, 400. Oke. Untuk kakak Arsya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 700, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 untuk semua kebutuhan bills kakak Arsya. Untuk susunya, untuk pampersnya, semuanya di sini ada 700.000. Oke, sudah saya masukkan. Sekarang untuk Syafika sisanya tadi 400.000 ya. 100, 200, 300, 400.000 pas. Oke, 400.000 untuk semua tagihan untuk Syafika. Oke. Ini untuk semua tagihannya sudah saya isi. Jadi nanti pada saat tanggalnya, kecuali emergensi ya, jadi kalau misalnya pada saat belanja bulanan, nanti saya tinggal ambil dari posnya, kayak ngasih ke pengasuh, nanti saya tinggal kasih ke posnya, ke bagian pos-posnya. Oke. Sip. Ini sudah beres untuk budgeting bulan September ini. Terima kasih buat yang sudah nonton, yang sudah subscribe dan selalu mendukung saya. Jangan lupa untuk teman-teman yang belum subscribe saya dan tekan tombol loncengnya serta komen ya Mams. Sekian dulu untuk video budgetingnya. Nanti mungkin setiap minggu insya Allah akan saya buat reviewnya ya Mams, untuk lihat pendapatan saya setiap minggunya seperti apa. Oke, terima kasih buat yang sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.